Siapa yang mesti kau abang deh. Hai, basi na mesti kau. Kau abang na. Ay, Hai, di sepulan itu. Hai, dok mata benar dia ambil dia. Ni masak ni. Hai. Sedih nah. Sedih lagi hiam sana. Nah. Woi. Kabang bang ơi. Tak mengherankan, selama puluhan tahun pagar alam yang berjarak Nah, sekitar pagar alam. 290 Pagar alam macam. dari kota Palembang, Ini lawan putih ini. Abang menang. kopi, buah-buahan, dan Lamin doang kau abang. produknya juga memenuhi kebutuhan provinsi tetangga, yakni Cepat. Kau abang. Cepat. soal kopi. Nah, kau abang nah. Kota ini Nah, gua bisa. secara panjang karena berkaitan Eh. penjajahan apa kau ngelek saja? Apa? Belanda, VOC Nah. mengalahkan bangsa Kalau kata gulian dulu ni. nasional, melahirkan ribuan hektar Nah. kopi di Jawa hingga Sumatera. Sejak itu, sekitar Nah. 1900 Lagu le kau ni. Dan dia suaranya mana? Kau kamu. mulai ditanami kopi jenis robusta dalam skema tanam paksa. Abang lu putih gue. Kena. Ini ada serenyak, apa je? Soalnya diantar dia, mesti kau gula hari kalau. Udem ni Pak. Udem ke kedai. Ini sini masuk mesti sini. Serewel. Sini masuk mesti. Buat dia ke suatu. Dari sisi brand kopi pagar alam ini, Nah, ipong nah itu nah. kopi Semendo Asalahan. Belum lagi jika berbicara untuk wilayah Sumatera, karena sudah ada kopi Lampung, kopi Kerinci dan Jambi, serta Mana kopi Jamila tak Gandum boleh? asal Aceh. Warga pagar alam selama ini bisa bertahan dan lebih sejahtera dibandingkan Nah, kata daerah boleh. di Sumatera Selatan. Lantaran setiap petani memiliki lebih dari 1 hektar, bahkan ada yang Lu siapa kamu? Kau terus. kopi pagar alam yang Ngap kali dona. Wah. Ridon lagi. Lang ridon saja yang geham. Nah, sedih yang geham saja. Soal tekan pandak ni. Jamel. Jamila. Man topping dari Jamila. Ini ya. Kamu dulu lek mutia ni. Sulap no Jamila, mau buti kamu dulu. bahwa tanaman kopi itu menyerap saripati tanaman yang ada di sekitarnya. Nah. Nah. Pasal rumah ramat tu rumah. Hai, Jamila pun. Jamila. Jamiludin namanya. Jamila. Buahnya banyak dan paling dominan ditanam di wilayah pagar alam. Itu kopi robusta. Kopi robusta ini pengelolaan pertaniannya Oh. sangat bagus dan mudah dan buahnya banyak. Oh. Hasil per tahun 1 hektar bisa mencapai 1,5 ton atau 1.500 kilo. Belum nyetek Jamila. Jadi inilah hasil dari petani dikelola kita sehingga menjadikan tingkat produksi bagi masyarakat industri home. Rumah kita. Nah, baiklah. Kemana kamu tukang pau? Terpal. Tahu. Kau. Ninjok kaki ngesor tu ni. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi Kau tahu boleh kau. kopi terbesar di Indonesia dengan luas Hai, tanah nampak mencapai Jamila. 251.027 hektar. Produksi biji kopi yang dihasilkan setiap tahunnya mencapai Ipong benar, ipong. 166 ton. Kopi Sumsel seperti kopi Semendo, Kabupaten Lahat, dan Kota Pagar Alam adalah salah satu kopi
Ngapa kau dijual kok aku tadi? namun pemasarannya banyak beralih ke daerah lain seperti Lampung. Itu terjadi sebagai dampak provinsi Sumatera Selatan hingga kini belum memiliki pelabuhan ekspor, sehingga kopi Sumatera Selatan seakan merambah ke daerah lain. Baca nak jangan ngantor. Petani dituntut bersabar dalam memproses kopi yang bisa berhari-hari, mulai dari petik merah, yakni hanya memetik biji kopi yang sudah merah saja, sehingga masa pemetikan ini menjadi lebih lama dari biasanya, dari 2 bulan menjadi 4 bulan. Kemudian biji kopi yang berwarna merah itu Apa itu? direndam di dalam air untuk melakukan penyortiran. Biji yang terapung dianggap tidak layak Tidak saja, Mel. produksi. Mudah-mudahan. Kemudian dilakukan proses penjemuran selama 30 hari atau lebih lama 2 pekan dari biasanya di atas para-para, yakni tempat yang berjarak 70 cm dari tanah. Berbeda dengan selama ini, petani menjemur di tanah atau di jalan beraspal, suatu kerugian paling mendasar yang menghilangkan aroma Kenapa ya, Mel? unik kopi, mengingat sifat dari tanaman ini yang menyerap aroma di sekitarnya. Setelah itu, barulah biji kopi memasuki proses penggilingan untuk mengepas kulit kopi. Ini pun dilakukan proses penyortiran hingga 3 kali untuk membedakan ukurannya. Nah, cumpi Biji panah. kopi yang terbaik Dungeng. baru diizinkan melalui Beli proses kamu dong. penggorengan atau roasting. Hasil yang Jangan nanti didapat sambil- melalui proses panjang ini sudah Nanti dia bisa dipastikan nanti. menghasilkan produk. Biji kopi yang terbaik baru diizinkan melalui proses penggorengan atau roasting. Hasil yang didapat melalui proses panjang ini sudah dipastikan menghasilkan produk biji kopi premium. Nah, kerimbang, kerimbang. Kenapa lu tolong? Makan. Nah, baca dia. Macam kamu baca dia. Roasting coffee merupakan memasak kopi. Pada dasarnya, roasting proses mengeluarkan air di dalam kopi, mengeringkan dan mengembangkan bijinya, mengurangi beratnya serta memberikan aroma pada kopi. Ketika kopi dimasak, ada suatu reaksi kimia yang menyertai sehingga karakter biji kopi pun berubah. Roasting biji kopi bukanlah sesuatu yang sederhana, sekadar memasukkannya ke alat pemanggang dan kemudian memanggangnya. Biji kopi akan menghasilkan kopi Nah, yang berbeda masuk. bila dirosting dalam suhu berbeda meskipun hasil akhirnya berwarna sama, karena teknik roasting kopi merupakan suatu seni. Biji kopi dirosting awalnya berwarna hijau yang kemudian dipanggang dalam suhu dalam waktu tertentu Aku yang lah, cepat lah. berubah menjadi kecoklatan. Level roasting yang pertama adalah proses pemanggangan biji kopi. Roasting kopi merupakan pemasak kopi. Pada dasarnya, roasting proses mengeluarkan air di dalam kopi, mengeringkan dan mengembangkan bijinya, mengurangi beratnya serta memberikan aroma pada kopi. Ketika kopi dimasak, ada suatu reaksi kimia yang menyertai 40 hingga 250 derajat Celcius. Apa? sehingga karakter biji kopi pun berubah. Roasting biji kopi bukan sesuatu yang sederhana, sekadar memasukkannya ke alat pemanggang dan kemudian memanggangnya. Biji kopi akan menghasilkan kopi yang berbeda bila di roasting dalam suhu berbeda meskipun hasil akhirnya berwarna sama, karena teknik roasting kopi merupakan suatu seni. Dibandingkan semua tahapan Biji kopi yang di roasting awalnya rasa kopi maupun divariasikan sesuai selera, tergantung bagaimana proses roasting warna dilakukan. hijau yang kemudian dipanggang dalam suhu dalam waktu tertentu dan akan menyebabkan warnanya berubah menjadi kecoklatan. Level roasting Bapaknya. yang pertama adalah Bocah. Bocah nak. pengembang biji kopi dalam suhu 180 hingga 205 derajat Celcius untuk menghasilkan kopi dengan Bapak Nudi. Bapak Nudi. kandungan kafein dan asam yang tinggi. Sementara extra dark roast adalah proses roasting kopi dengan level paling tinggi. Biji kopi dipanggang dalam suhu 240 hingga 250 derajat Celcius. Proses roasting ini kandungan kafeinnya semakin rendah, namun warna yang dihasilkan kian pekat dan rasanya pun memiliki rasa pahit dan sensasi rasa Udah ini Umi ya, Bos.
Umi doi kalau. Proses roasting ini sangat menentukan cita rasa kopi Yang yang elok akan itu. dinikmati, sehingga dapat dikatakan tahapan ini merupakan proses yang sangat krusial dibandingkan semua tahapan Setelah diproduksi Ayo, engkol. Ya Umi. menggunakan mesin roasting pengolahan kopi. Cita rasa kopi maupun divariasikan sesuai selera, tergantung bagaimana proses roasting dilakukan. Ada hasil roti kopi putih merah, terus kita keringkan, udah kering kita giling lagi Tuh. menjadi biji, dan menjadi biji kita bersihkan dulu, santri UMKM kita bersih kita langsung masuk ke Lama sekali, dulu deh. sudah kita roasting sekitar setengah jam. kopi santri hingga 500 kg per bulannya dengan pemasaran kota Pagaralam, Palembang, Lampung hingga Pulau Jawa. Setelah itu kita Kopi saat ini cukup digilingan lagi menjadi tahun bubuk kopi. 2023 karena Biji yang besar Kepala nak kami. yang dari kopi yang dari setikan itu, biji-biji yang besar itu yang kualitasnya yang bagus atau yang petik-petik merah. Kita langsung di roasting yang 30 menit itu, terus itu kita giling dari penggilingan kopi menjadi bubuk kopi yang asli. Nah Umi. Sebagaimana Nama siapa? bisnis usaha mikro, kecil dan menengah UMKM Anafi Agro di Pagaralam, usaha produksi kopi lokal berjenis robusta ini telah diproduksi puluhan tahun lalu. Namun kian maju setelah menggunakan mesin roasting serta mesin penggiling kopi lengkap dengan peralatannya yang merupakan bantuan dari pemerintah Kota Pagaralam. Ketua UMKM Anafi Agro Rusti Budayina mengatakan produksi kopi merupakan usaha pokok sebagian besar warga Pagaralam dengan luasnya hamparan kebun kopi di kawasan pegunungan tersebut. Berlabelkan kopi santri UMKM Anafi Agro yang Jadi kita siapkan banyak bibit tanaman herbal ya seperti terletak di Kelurahan Kancejiwe, Kecamatan Dempo, ke selatan Pagaralam, Kanci produksi Adiwe. kopi santri hingga 500 kg per bulannya dengan pemasaran kota Pagaralam, Palembang, Lampung hingga Pulau Jawa. Harga kopi saat ini cukup meningkat dibandingkan tahun kemudian ada teh bunga telang, ada teh rosella, Oh. ada teh 2023 karena kian langkanya bahan baku biji kopi berkualitas juga faktor cuaca yang tidak menentu di Pagaralam. Namun demikian, kualitas kekopian kopi Pagaralam tetap dipertahankan. Meski harga kopi santri mencapai Rp80.000 per kilogramnya, tetap rasanya tidak kalah dengan kopi di kafe tertabang. roastingnya lengkap, jadi ada mesin roasting, ada mesin penepungnya juga, mesin giling dan macam-macam ada. IKM Anafi Agro ini berdiri tahun 2000. orang, Jadi hari biasa ya, tapi latar belakangnya adalah bahwa Anafi Agro itu tambah lagi karyawannya. Anafi itu asmaul husna. Agro itu ya karena kita Nah, sama pertanian tahu. ya. Jadi hasil-hasil pertanian yang membawa manfaat lah dari bagi penanamnya maupun bagi yang memakainya sebagai konsumen, kira-kira seperti itu. Jadi produksi kita ini macam-macam. Nangis sih, Nuki. Jadi dari kopi kemasan, kopi bubuk atau kopi roasting. Ini ciri ada. Kemudian juga ada snack atau makanan ringan yang terbuat dari tentunya bahan-bahan dari pertanian lah, dari ubi, dari pisang ya. Kemudian juga ada bibit-bibit, jadi kita siapkan banyak bibit tanaman setidaknya mampu berkontribusi herbal ya, seperti bidara, ada juga bunga telang, ada juga buatin, jadi macam-macam tanaman herbal yang bermanfaat untuk kesehatan, jadi kita siapkan juga di sini. Lalu kemudian produksinya juga kita siapkan, jadi kopi, kemudian ada teh bunga telang, ada teh rosella, ada teh daun kelor, yang ke depan insya Allah juga kita produksi produk-produk herbal lainnya. Ya, Nah, mau kopi nah. jadi sejalan beriringnya waktu dari tahun 2000, nah kita kemudian dapat bantuan dari pemerintah Kota Pagaralam. Alhamdulillah kami berterima kasih. Oh, gedang puluh. Mesin roasting untuk pengemasan Cak, kalau kopi bubuk ini. Roastingnya lengkap, jadi ada mesin Oh, roasting, gedang ada puluh. mesin penepungnya juga, mesin giling dan macam-macam. dalam bisnis. Pekerja ada sekitar 4-5 orang kalau standar hari biasa ya, tapi kalau misalnya lagi
musim rame, kita nambah lagi karyawannya, bisa 10 sampai 12 orang. Ini kata kirawan. Wow. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Ini Berdasarkan data Tarmeji. Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap pendapatan domestik bruto sebesar 61,07%. UMKM juga memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar serta akses ekonomi kepada kelompok marginal. UMKM setidaknya mampu berkontribusi meningkatkan perekonomian masyarakat berlandaskan kearifan lokal. Kan sudah bosan ya. Lah aku cek kuasi itu. Berbagai upaya dan strategi terus dilakukan pelaku usaha dan pengurus UMKM, di antara lain menumbuhkan jiwa kewirausahaan di masyarakat melalui pendidikan di sekolah, balai desa, dan koperasi. Pemasaran hasil produksi UMKM melalui teknologi informasi menjadi hal yang cukup mudah dan murah untuk dilakukan oleh pelaku UMKM. Apalagi saat ini Hai. yang berkembangnya situs belanja online. Apa itu? Hah? Kembang gitu? Macam gitu. Nggak kita tekelang. Berarti sama baik, aku di sini nggak di sana nonton anak-anak itu. Sudah saatnya kita Ini keren loh ini ya. menggunakan tepat untuk anak. Ah, keren. Boleh oke. UMKM Anafi Agro juga menampung hasil produksi anyaman bambu masyarakat pada alam. Tanaman herbal dan tanaman hias melihat potensi yang dimiliki UMKM di desa serta Saya nak ke motor. Ini kini kap. ekosistem yang kondusif. Motor kelang oke. Rumah kamu masuk TV mah. Rumah kamu masuk TV. Keren ya? Nah, kata aku undukin. Masuk lagi ke situ. Mohon jangan sukses saja. Musik. Nah. Nampak dia. Sama baik makin Pemasaran melek. kita bisa ke, kalau untuk saat ini sudah ke Palembang, Apa itu? Dan pastinya ramah untuk anak. kalau untuk harga dari harga 15.000 sampai 10.000. Yuk nonton siaran televisi Yang digital. paling banyak diminati untuk saat Bagaimana ini ya cara menangkap siaran televisi untuk digital? santri ini aromanya Pertama, sangat bagus dan pastikan di sangat daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Apa tu lolotnya? Dulu aku duluan kok tadi. Ulang lagi nih. Gitu. Lanjutannya. Pastikan televisi Anda sudah dilengkapi Looking terkelang. DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Lanjut. Kalau sudah ada misalnya seperti mesin apa namanya ada yang pengering alami pengering yang itu, nah itu juga mungkin akan lebih bagus lagi, jadi tidak tergantung dengan matahari seperti oven lah kira-kira gitu. Ah, nampak dia. Ini tu lalu dia sikit. Selain Banyak apa produksi untuk play? alat pemasaran, UMKM Anafi Agro juga menampung hasil produksi anyaman bambu masyarakat Bagaralam. Tanaman Kita herbal cuma dan tu tanaman anu je. hias melihat potensi yang dimiliki Pimpah. UMKM di desa serta mengatasi Ekonomi kearifan lokal. tantangan yang dihadapi diharapkan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Lagi isi Dukungan dulu. pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi dengan Apa? Ini berawal berbagai dari pihak, karena saya UMKM pengurus diharapkan sebuah dapat pondok berkembang pesantren dalam dulu, jangka jadi panjang. Selain meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, UMKM juga mengoptimalkan potensi lokal, seperti bahan baku lokal, kearifan lokal, serta pariwisata.
kopi ya. Nah jadi saya terpikir kenapa nggak kita buat aja kopi produksi sendiri. Untuk pemasaran kita Namanya bisa kopi ke, santri. Jadi kalau untuk khusus saat ini zaman dulu juga sudah ke anak-anak Palembang, bantu Jakarta, ikut, dan milih-milih Pagar Alam kopinya, tentunya, kemudian bantu dan rumah. Lahat Jadi Muara itu ini menjadi oleh-oleh seputaran Sumatera Selatan dari sudah kita wali masuk. santri. Kalau untuk Tapi harga kalau sekarang tidak hanya dari dari harga pesantren kita 15.000 yang di bandar ini, sampai 10.000. bisa juga ke pesantren lain. Jadi Yang mereka paling juga banyak diminati Nah, untuk itu saat ini dan di toko kopi oleh santri. Pagar Alam juga sudah Kalau untuk didapat. kopi santri ini aromanya itu sangat bagus dan Jadi sangat Hanafi Agro sering ini konsepnya adalah digunakan kita dengan masyarakat itu bekerja sama ya, kolaborasi dengan ketahanan IKM lain atau dari petani-petani aroma lain. kopi tersendiri. Intinya Jadi ingin banyak mengangkat masyarakat menggunakan pemberdayaan kopi santri. masyarakat lah Pak. Jadi ada yang Murni mudanya, untuk kopi jadi santri ini kita sangat murni Terang. dan sangat ada yang kopi bagus masak, untuk ya silakan bikin kue-kue dari terutama untuk pemasaran memang kita spotnya masih sekitar Pagar Alam, terus sesekali juga ya Jakarta atau juga Palembang, ada juga melalui online, tapi intinya yang masih skala kecil IKM-nya. Jadi berharap ke depan bisa ada bantuan dalam bidang pemasaran supaya lebih terkenal lagi atau lebih banyak lagi omset. Boleh ketom dong, kamu. Hanafi Agro Mensejahterakan juga masyarakat petani kita. menjanjikan. Kendala lainnya kalau seperti pengeringan ini karena kita butuh matahari. Nah kalau musim hujan jadi kami agak kesulitan. Jadi kalau sudah ada misalnya seperti mesin apa namanya ada yang pengering alami, pengering yang itu, nah itu juga mungkin akan lebih bagus lagi. Jadi tidak Oh ini ibu ya ini. seperti oven lah kira-kira. Nah, Apalagi di saat musim panen kopi di bulan Juni hingga Juli, hasil ekspor mampu mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari bulan biasanya. Keunggulan kualitas ini sangat membanggakan karena kopi Pagar Alam ini Pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Dempo Selatan, Pagar Alam juga Bisa disapu, didorong bro. sehingga mengurangi tingkat pengangguran. untuk kopi. di dunia. Hanya ada 74 produk yang diakui meraih Mencegah migrasi ke kota. Hal tersebut menjadi tujuan utama berdirinya UMKM Hanafi Agro berlandaskan ekonomi kearifan lokal. Kata kopi tu. Berani. Ini berawal dari karena saya pengurus sebuah pondok pesantren.